7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai itu berisi 100 biji. Dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Nah, berarti dilipat gandakan 700 kali. Allah yang berfirman itu. Belum lagi kalau kita mengacu kepada sabda Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini. As-shadaqatu tamna'una sab'una minal bala. Sedekah itu bisa menahan 70 bala. Kalau pandangan kodok mau jangan oleh bala. Kodok kali takdir beda ya. Nek takdir sudah terjadi, nek bala, nek kodok belum terjadi. Nek cara gampangnya saat ini jenenge sudah disetting sama pembuatnya. Sudah disetting nanti terjadi begini, sudah ada semua, itu namanya kodok. Nah kodok ini bisa berubah dengan infak. Nah ini hebat nih. Tertahannya tidak main-main, 70 kali. 70 balak bisa tertahan karena sedekah. Kalau kita nanya jangan oleh bencana, jangan oleh balak, bisa luput karena sedekah. Itu sama dengan kalau orang itu, kalau panjang arek ngerti ya. Main game nih ya. Main game atau gamebot itu sudah ada settingannya, sudah ada kodoknya. Di setting siapa yang men-setting? Ya yang membuat game tadi. Misalnya di situ diterangkan nanti akan ada orang berjalan akan masuk jurang misalnya. Terus kita mainkan sticknya, kasih tahu menuju jurang. Padahal sudah disetting oleh yang membuat tadi. Tapi kalau kita mainkan sticknya, itu malah nggak jadi masuk jurang, malah meloncat melewati jurang. Itu logikanya. Nah itu bisa dirubah. Sticknya adalah infak tadi. Jadi kalau infak itu bisa menahan 70 bala. Ini Rasulullah yang mengatakan. Maka saya pernah survei ke sebuah masjid ya di Sragen ya. Nah. Sragen itu biayanya operasionalnya luar biasa. Luar biasanya apa? Lawang bayarannya sing imame 5 juta ya. 1 bulan. Terus belum yang lain-lain. Ada lagi yang kelihatan menonjol. Itu jamaah itu diberi makan 3 kali. Pagi, siang, malam. Saya waktu ke sana itu juga sama di jamu makan. Nah, saya lihat sekali makan itu kurang lebih 1 juta. Banyak karena jamaknya juga banyak ya. Sehingga banyak ya karena ada makannya itu mungkin loh ya. Maro ngono ya mbek mangan enak. Mau akhirnya banyak situ. Kalau 1 hari 1 juta, 1 hari 1 kali makan 1 juta, berarti nek 3 kali 3 juta. Nek sak bulan kalikan 30, berarti 90 juta. Kemangan tok. Ya. Dari mana uang ini? Itu belum, kalau itu enggak pernah tutup 24 jam. Kalau ada tamu malah disiapkan ada tempat tidurnya. Luar biasa. Dari mana itu? Ternyata takmirnya ini menggunakan manajemen langit. Manajemen langit itu bertumpu pada infak. Nah itu digalakkan infak itu, disiar-siarkan betapa hebatnya masalah infak itu. Akhirnya ada yang infak itu salah satunya, banyak sekali sih infak. Salah satunya seorang pengusaha, infaknya itu 1 bulan 18 juta. 1 orang. Masyarakat tahu apa yang ditimbulkan setelah infak itu, perusahaannya enggak semakin hancur, tapi bahkan omsetnya bisa naik menjadi 400%. Gara-gara infak itu. Tapi yakin. Tamirnya sendiri juga sama. Tamirnya sendiri itu
punya anak sakit. Vonis dokter, anak ini harus berobat 2 tahun berturut-turut. Kebetulan sakit mata ya. Nah kalau kepingin cepat sembuh harus dioperasi. Tapi bayarnya mahal. Akhirnya dia menggunakan manajemen langit tadi, dia membeli sak karung beras. Lalu beras ini dikirimkan ke panti asuhan yatim. Bilalah kersane Allah, anaknya ini sembuh berangsur-angsur. Sampai pada hari H, jatuh temponya akan dioperasi, ternyata anak ini sudah sembuh. Jadi nggak jadi operasi. Ini dasarnya. Nah ini sebenarnya kalau kita itu banyak masalah dalam keluarga kita, sering jadi ada bencana, sering macam-macam, jangan koreksi. Jangan pakai manajemen langit, dedel insya Allah dengan sodako itu. Kalau kita misalnya merutinkan juga bisa lewat lazismu misalnya, bisa itu, karena di Muhammadiyah sudah dikelola secara modern. Nah, itu adalah kehebatan bersodako. Kemudian Rasulullah juga mengatakan as-sodaqatu syai'un ajibun. Sedekah itu sesuatu yang ajaib. Lah ajaibnya sodaqah itu akan muncul bukan karena diwirid. As-sodaqatu syai'un ajibun, as-sodaqatu syai'un ajibun. Ping 10.000 misalnya, boten. Sodaqah itu akan muncul ajaibnya kalau dilaksanakan. Karena hakikatnya orang bersedekah itu belajar tidak terlalu cinta kepada dunia. Orang kalau terlalu cinta ketika pisah pasti sakit. Kalau panjenengan bene eling nom-nomane misalnya seneng mbek wong lanang, karena salah satu ada yang berkhianat sehingga berpisah, pasti sakit. Karena apa? Cinta. Nah, saya tidak ada hubungannya, tidak cinta, juga sakit. Sing nglakoni sakit karena apa? Cinta. Pisah dengan sesuatu yang dicinta itu loro. Nah itu akhirnya as-sodaqatu syai'un ajibun, sedekah itu sesuatu yang ajaib. Itu ketika kita meninggal dunia, karena tidak terlalu cinta kepada dunia, maka pisahnya tidak sakit. Itu rahasianya yang disampaikan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah mengatakan as-sodaqatu syai'un ajibun, sesuatu sing gawokno, sesuatu sing ajaib. Saking pentingnya sedekah itu, dan orang juga menganggap hal biasa, tapi menggolo tidak. Nanti orang yang mengabaikan tentang sedekah itu, nanti kalau meninggal dunia menyesal. Kalau tahu nasibnya seperti itu, menyesal. Itu dilukiskan oleh Allah dalam Quran surat 63. Ayatnya itu ayat terakhir ya. Antara 10-11 mereka. Enten bunyinya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Ayat 10 enggak salah ini. Enggak. Berinfaklah kamu sekalian sebelum salah satu dari kalian kedatangan mati. Berarti si urip dikongkon infak. Ngoten niku. Ya. Ngono wis mati kok gak enak. Sehingga protes. Rabbi laula akhartani, Tuhan mengapa tidak engkau akhirkan saja kematian saya ini sampai waktu yang dekat. Fa as-sadaqah, maka aku bisa bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Loh ini menyesal. Kepengin duripno maneh, tapi sudah tidak bisa karena apa?
sudah dibatasi umur itu. Rezekinya wis entek. Ke dunia ini. Makanya rezekinya entek ke dunia ini mesti mati. Mana kadang wong jeng mati ini mangan yang balik. Entek rezeki ini. Mati. Apa jawab Allah? Ayat berikutnya. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali Allah tidak akan mengakhirkan kematian itu sampai wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan kematian itu sampai datang waktu kematian itu. Sudah, kalau sampai sudah ditetapkan waktunya. Coba artinya apa? Saya lupa itu. Artinya. Dan Allah tidak akan menangguhkan Gitu. pada seseorang apabila telah datang Nah, masanya. idza jaa ajaluha. Apabila telah datang waktunya. Jadi Allah tidak akan menangguhkan. Nah, wis teko waktune mesti mati. Nah, mati itu sebabnya bermacam-macam. Ada yang sakit, ada yang belai, ada yang pas sholat mati genten, pas ceramah mati genten, pas nanggone hotel maksiat genten. Naudzubillah. Niku coro atau alasan macam, tapi sudah ada ketetapan itu. Wa makana li nafsin antamuta ila biidnillah kitabamu ajalah. Tidaklah seseorang itu akan meninggal dunia kecuali dengan izin Allah yang sudah menjadi ketetapannya. Nah ini perkara infak kayak remeh, padahal sampai Allah memberikan contoh seperti itu. Itu saking pentingnya. Lah ini ibadah-ibadah di dalam Islam itu tidak sekedar hubungan manusia dengan Tuhan saja, tetapi hubungan manusia dengan manusia juga menjadi perhatian di dalam Islam. Ini namanya kalau kita lakukan namanya kita soleh sosial. Jadi soleh tidak sekedar ubudiyah saja, tapi juga soleh sosial. Itu kehebatannya orang bersedekah. Lah itu menjadi ciri khas orang yang takwa, loman dan gemar bersedekah. Kemudian nomor 2-nya dalam Quran surat 3 ayat 134 tadi, yaitu indikatornya salah satunya adalah wal kadziminal ghaidho. Orang itu mampu menahan marah. Lah marah itu tidak bisa hilang pada diri manusia karena itu nafsu. Manusia itu dilengkapi dengan nafsu, beda dengan malaikat. Malaikat enggak punya nafsu. Tapi manusia dikasih nafsu. Maka kalau orang itu mampu mengendalikan nafsunya ini, derajat malaikat itu masih kalah. Kecuali kalau malaikat itu memang tidak punya nafsu, selalu taat. Lah manusia itu bisa cenderung untuk maksiat. Selama dia bisa menahan itu, maka berarti lebih hebat daripada malaikat. Itu kalau bisa mengembalikan kepada kemanusiaannya. Lah orang yang tidak bisa menahan amarahnya lalu dilimpahkan dalam bentuk kemarahan, itu bisa jatuh kepada dosa. Nah, dosa pertama yang dilakukan oleh anak Adam adalah ya anak Adam sendiri. Karena pada saat itu perjodohan itu dengan saudara kandungnya. Kalau sekarang kita dengan saudara kandung, dosa. Biasanya kok gak dosa? Karena manusia cuma itu. Cuma anaknya Nabi Adam aja. Lah mau nikah dengan siapa? Maka aturan itu disesuaikan dengan kondisi manusia. Tapi ajaran yang diajarkan tetap pancet satu. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu yang diajarkan. Syariatnya beda. Lah syariat sekarang yang terakhir ini, Quran sudah cocok semua. Nah, makanya Quran ini mengatur manusia sesuai dengan keberadaan manusia. Ya. Nah akhirnya setelah dinikahkan dengan saudara kandungnya tadi, lah anaknya Adam itu yang perempuan ada yang cantik, ada yang tidak cantik. Nah tentu di antara anak laki-lakinya mesti salah satunya dapat yang tidak cantik. Lah yang tidak cantik dapat tidak cantik ini marah. Aku kok oleh sing elek. Ngamuk. Tidak bisa tertahankan. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara kandungnya tadi
yang dapat cantik tadi dibunuh sendiri oleh saudara kandungnya. Meninggallah dia. Akhirnya nggak ngerti caranya ngeramut mayatnya apa, diburui gagak-gagain ya, ngeduk-ngeduk lemahnya untuk menanam saudara kandungnya tadi. Itu karena marah yang tidak bisa ditahan. Lah cirinya orang takwa itu mampu menahan itu. Hebat aja nih. Nomor telune wal afina anin nas, yaiku berjiwa pemaaf. Makanya wong Islam ku nek riyo masih gak salah yo ngaku salah yo sepuro. Menerapkan itu sebenarnya. Wal afina anin nas. Tapi ini tidak mudah karena memaafkan manusia itu persoalan hati. Mama kita diganggu wong gitu. Apakah kita enggak marah? Ini contoh Rasulullah ya. Rasulullah itu pernah pergi ke masjid di tengah jalan didoni mek wong kafir. Loh Rasulullah gak ngamuk. Meneng dicarno. Mene ngono dicegat mana didoni mana? Ini idune biasa, nek idune pas riak kental ngono ya ono apa? Rai pisan mawon. Kalau kita dilakukan seperti itu mesti kita marah. Walaupun bentuk kemarahan kita enggak berani misalnya. Paling enggak mau wangkel. Akhirnya hari ketiga sing idone kok gak ono nang ndi. Tanya ke sana kemari akhirnya diketahui bahwa yang meludahi tadi jatuh sakit. Kira-kira awak dhewe menjumpai seperti itu nyukurno mesti. Jongor lah wis ah. Bongko lah wis ah. Kira-kira ngoten iki. Awak dhewe ngoten niku. Tapi Rasulullah panjenengan lihat. Rasulullah ternyata tidak marah, justru disambangi. Saking gedene jiwa pemaaf. Disambangi ini akhirnya wong yo bingung iki. Sing idoni mang Rasulullah iki tak perlakukan terhina seperti itu, ternyata enggak marah. Malah saya sakit disambangi. Akhirnya apa terjadi? Tidak ada alasan untuk benci kepada Rasulullah tadi. Akhirnya dia masuk Islam. Nah, ini namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan perbuatan. Itulah contoh pemaafnya Nabi. Apa yang dilakoni niku? Nggih, niku tingkat tinggi niku. Makanya Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang terbaik dalam hal apa? Segala hal. Baik, itu contoh Rasulullah. Kemudian dan ayat berikutnya disebutkan di situ 135. Orang takwa itu apabila melakukan kesalahan, berbuat fahisah atau berbuat dolim kepada dirinya, cirinya apa? Zakarullaha, eling nang gone Allah, zikir nang Allah, lalu memohon ampun kepadanya dan tidak meneruskan perbuatannya. Oke, niku ciri orang takwa. Jadi orang takwa itu bukan orang tidak pernah melakukan kesalahan. Tapi orang takwa itu ketika melakukan kesalahan, cirinya itu seperti tadi itu. Lalu ingat kepada Allah, lalu berzikir kepada Allah dan tidak meneruskan perbuatannya tadi. Beda dengan orang yang tidak memiliki ketakwaan. Kalau melakukan kesalahan bangga, dicerita-ceritakan kepada temannya, saya pernah melakukan ini dan itu, sisaku, macam-macam, bangga. Orang beriman tidak seperti itu. Ya. Nah, orang itu kalau zikir itu dampaknya luar biasa. Ini zikir itu ingat, zikir dengan lesan, zikir dengan akal pikiran, zikir dengan perbuatan. Dampaknya luar biasa. Zikir niki nek terus dilaksanakan, lama-lama hati itu menjadi hidup. Seperti kaca ini. Kaca itu nek tiap hari kita lap, gilap. Itu ibaratnya wong zikir bendino tambah gilap. Napa nek gilap atine? Nek kaca itu gilap, ana cahaya mantul. Nek hati itu mengkilat, hidup. Kalau ada cahaya Allah akan mantul kepada diri kita sendiri. Ya. Nah, itu akhirnya menjadi hidup. Maka siapa yang mendapat
mendapatkan cahaya Allah tadi, dia akan mendapatkan 3 sifat. Pertama adalah at-tajafa antaril ghurur wal inabati ila daril khuld wal istidadu lil mauti qabla nuzul maut. Innan nura idza takhalal qalba in fasaka wan saroha. Apabila nur cahaya Allah tadi masuk ke dalam hati, maka hati itu menjadi lapang dan tenang. Sehingga sahabat bertanya, apakah yang itu ada tandanya Rasulullah? Jawab, ada tadi itu. 1, at-tajafa antaril ghurur. Orang itu menjauhkan diri dari daril ghurur. Daril ghurur itu apa? Daril ghurur itu adalah dunia. Wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Ghurur itu menipu. Nek wong Jawa ngarani ghoroh. Aja ghoroh. Itu ajane bahasa Arab. Nah, bagaimana kita menjauhkan diri dari dunia padahal kita hidup di dunia? Itu maksudnya supaya kita tidak kedonyan. Kalau kita punya uang banyak, terus kita taruh di lemari, itu betul. Yang tidak boleh itu jangan diletakkan di hati. Kalau diletakkan di hati, nek pisah, sakit. Nah, kalau orang kedonyan mesti diletakkan di hati. Maka dipelajari tidak diletakkan di hati. Menjauhkan diri dari daril ghurur. Wal inabati ila daril khuld. Nah, kembali kepada negeri kelanggengan. Dia menyadari bahwa dia akan tidak selamanya di dunia dan akan kembali ke negeri akhirat yang langgeng. Itu sadar. Sehingga nomor 3, wal istidadu lil mauti qabla nuzul maut. Orang itu akan mempersiapkan kematian sebelum datangnya mati. Coba kalau panjenengan angan-angan punya 3 sifat seperti itu, luar biasa. Kita itu kan kadang-kadang sadar kalau kita akan mati. Tapi persiapan kita belum tentu maksimal. Kenapa seperti itu? Karena zikirnya kepada Allah kurang. Cintanya kepada dunia masih tinggi. Lah kecintaan itu sebenarnya bukan tidak boleh. Boleh. Tetapi kadar kecintaan kepada isi dunia ini tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Jangan baca Quran surat 9 ayat 24. Itu bentuk-bentuk kecintaan kepada apa yang ada di dunia ini tidak boleh melebihi cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalannya. Surat 9 ayat 24. Pun. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu peroleh, perniagaan yang kamu khawatir merugi, dan tempat tinggal yang kamu sukai lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan jihad dan berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak menunjuki kaum yang fasik. Nah, itu bentuk-bentuk disebutkan tadi dalam bentuk cintaan dunia. Ya, cinta bapak, cinta anak, saudara, kaum keluarga, harta yang kita kumpulkan, perniagaan yang kita takuti kerugiannya, rumah-rumah tinggal yang kita senangi. Itu kalau lebih kita cintai daripada cintanya kepada Allah, Rasul dan jihad di jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah sampai Allah datangkan perintahnya. Ini menunjukkan apa? Kecintaan itu tidak boleh melebihi itu, dan itu sulit. Bisa, tapi sulit. Nah, biasanya kalau sudah melajari ilmu-ilmu begini, ilmu tua. Makanya orang meninggal dunia itu tergantung kita. Kalau kita kecintaan kepada Allah luar biasa, dengan kematian itu senang. Loh kok bisa? Nah, karena dia akan bertemu dengan kekasihnya. Siapa kekasihnya? Allah. Maka Allah akan sampaikan dalam Quran itu juga disebutkan begini. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Ikuti Rasul.
yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan cinta kepada kamu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Nah itu ada orang-orang yang begitu itu. Tapi khusus. Nah, kita tahu kebanyakan umum aja ya. Iman umum. Tapi iman yang khusus beda. Rindunya kepada Allah itu luar biasa. Nah itu melalui zikir-zikir itu tadi. Nah zikir ini kalau kita lakukan terus-menerus, akhirnya menjadi hidup hati ini. Kalau hati itu hidup, maka kita akan mendapatkan namanya wasilah. Oh, ya, tahu ya wasilah. Ya. Wasilah itu apa? Wasilah itu penghubung. Kalau saya tadi naik ke sini naik sepeda motor, wasilah saya apa? Ya sepeda motor itu. Sepeda motor tadi yang bisa mengantarkan saya ke sini. Itu disebut wasilah. Nah wasilah ini diperintahkan oleh Allah untuk dicari. Bisa panjenengan lihat dalam Quran surat 5 ayat 35. Wabtahu, carilah ya ayyuhalladzina amanu, carilah wasilah. Ilaihil wasilata. Coba dibaca, jangan lupa ayatnya. Hai orang-orang yang beriman, Okay. bertakwalah kamu kepada Allah Okay. dan carilah wasilah kepadanya dan berjihadlah pada jalan-jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, yang diperintahkan untuk mencari wasilah tadi adalah orang iman dan takwa. Berarti wasilah itu tinggi tingkatnya. Wasilah yang dimaksud situ bukan manusia, bukan sepeda motor, bukan. Kalau kita ngomong wasilah kok koyok-koyok menungso ndak. Wasilah itu adalah nurullah, cahaya Allah. Cahaya Allah itu kayak apa bentuknya? Panjenengan bisa lihat dalam Quran surat 24 ayat 35. Itu gambaran cahaya Allah. Ini memang satu beda di tinggi dan jarang diceramahkan orang Muhammadiyah. Saya dapatkan ilmu seperti ini bukan dari Muhammadiyah, tapi saya anggap bagus. Pun ketemu? 2435. Nggih. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya bagi langit dan bumi. Nggih. Perumpamaan cahayanya adalah negeri Seperti lubang yang tidak tembus. Di dalamnya ada pelita. Seperti lubang yang tidak tembus, di dalam lubang itu ada pelita. Okay. Pelita itu berada dalam kaca. Dan kaca itu laksana bintang yang berkilauan, Okay. yang dinyalakan dengan minyak pohon yang diberkati, yaitu minyak zaitun yang bukan di timur dan tidak juga di barat. Minyaknya hampir menerangi sekalipun tidak disentuh api. Okay. Cahaya di atas cahaya Allah seperti tunjuk kepada cahayanya kepada siapa yang dikehendakinya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah itu menurut penyelidikan seorang profesor yang bergerak di dalam bidang seperti itu, yaitu wasilah. Jadi wasilah itu cahaya Allah, bukan manusia. Okay. Siapa yang dapat wasilah itu beruntung. Yahdilahu, Allah memberikan petunjuk cahayanya tadi kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Orang ahli zikir. Ahli zikir artinya hatinya hidup. Lah orang yang hatinya hidup yang diberi oleh Allah. Orang pertama kali yang mendapatkan nurullah itu adalah Rasulullah. Mendapatkan nurullah yang orang katakan dodone biar dibedel nek jangene Isra Mi'raj. Itu sebenarnya bukan dibedel dalam arti begitu. Dikasih nurullah itu tadi. Nah itu sebagai wasilahnya dia sampai bisa kepada Allah. Karena nurullah cahaya Allah tadi berasal dari Allah. Sesuatu yang zatnya sama akan bisa bertemu dengan zat yang sama. Panjenengan tahu matahari. Matahari termasuk ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu tidak tertulis di kitab tapi tertulis di alam. Di langit atau di bumi. Lah itu matahari itu bersinar, ya, sinarnya sampai pada kita. Itu jutaan tahun. Siapa yang mendekat pada matahari,
akan hancur, fana. Ya kecuali Allah itu pasti karena pembuatnya. Tapi ada yang tidak hancur, tidak fana. Siapa itu? Sinarnya sendiri. Karena sinarnya berasal dari matahari itu. Berarti zat yang sama bisa kembali kepada zat yang sama. Nah, Rasulullah bisa sampai kepada Allah itu padahal harus menembus 7 langit. 1 langit saja itu perjalanannya jutaan tahun. Padahal dia harus menembus 7 langit. Itu hanya ditempuh dalam waktu tidak sampai semalam. PP. Kecepatannya gila itu. Luar biasa. Karena dia tidak berangkat sendiri tapi naik wasilah tadi. Kalau orang mengatakan itu namanya buruk. Buruk itu apa sih? Kilat. Jadi kecepatannya laksana kilat. Itu dipakai wasilah. Itu sebenarnya dapat kita kejar. Kalau hati kita selalu hidup. Nah kalau hati itu hidup tidak akan mudah terkontaminasi oleh hal-hal yang negatif. Itu ibaratnya kalau hati hidup itu seperti ikan di lautan walaupun kecil saat gini berada di lautan 50 tahun diterjang ombak dari atas bawah kanan kiri selama ikan itu hidup maka air asin itu tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Bisa panjenengan coba panjenengan beli ikan laut. Panjenengan makan masih tawar. Karena masih hidup dulu. Tapi kalau sudah mati nggak pakai lama. Kita taruh di air asin langsung asin. Itu maknanya ketika hati kita hidup berada di lautan masyarakat. Yang masyarakatnya coraknya bermacam-macam, ombaknya bermacam-macam. Ada kuning, hitam, biru, hijau, putih, macam-macam. Selama hati itu hidup tidak akan ketularan, tidak akan kontaminasi karena punya prinsip. Tapi kalau hati itu mati, tidak pakai lama. Dia kumpul dengan penjudi jadi penjudi. Dia kumpul dengan koruptor akan jadi koruptor. Kumpul hal-hal yang negatif akan jadi negatif. Maka dengan ilmu ini panjenengan bisa lihat orang itu hatinya hidup atau mati bisa lihat. Selama orang itu berkumpul lalu mesti ketularan karo koncone, itu menunjukkan hatinya mati. Nah ini hebatnya orang itu ahli zikir. Nah itu salah satunya daripada ciri-ciri ketakwaan itu sendiri. Ya, ketika melakukan dosa ingat kepada Allah. Lah kalau orang itu selalu ingat kepada Allah, panjenengan tahu dampaknya tidak akan melakukan dosa. Contoh pernah seorang pengembala kambing buruh angon wedhus dites sama Umar bin Khattab kejujurannya. Pemuda dolen wedhus minggu nanggone aku siji ae. Lho ini sanes gadan kula. Ini gadane majikan. Kalau wis ngomong jeraganmu nek wedhus sing kok dol nang aku mang dipangan macan. Ya masuk akal. Jangankan 1, ambil 10 aja nggak tahu wong ribuan. Artinya apa? Orang ini punya kesempatan untuk menjual kambingnya, punya kesempatan untuk korupsi. Tapi apa jawabnya? Fa'ainallah. Kalau kambing ini saya jual kepada Anda Tuhan, lalu di mana Allah itu? Dia sadar, dia melihat dengan akal pikirannya bahwa Allah melihat dirinya. Itu pengaruh iman. Sehingga dia tidak perlu dikontrol dengan macam-macam, cukup dikontrol dengan imannya. Maka beberapa tahun yang lalu itu ada di negeri kita sendiri, ya apa caranya memberantas korupsi? Dikai bayaran sing akeh. Wis dikowedekno bayaran dilipatkan berapa kali itu. Ternyata korupsi ini tidak hilang, bertambah gede korupsi ini. Jadi semakin dibayari gede, semakin gede korupsi ini. Tadi persoalan korupsi itu bukan persoalan kurang bayar, tapi persoalan kurang iman. Nah, tadi penggembala kambing itu tidak punya apa-apa dia punya kambing. Tapi dia tidak mau korupsi padahal dia punya kesempatan. Karena apa? Iman. Maka rumusnya adalah C. C itu kriminalitas itu akan terjadi kalau ada N plus K. Kalau ada niat dan kesempatan. Oke. Kalau ada niat ingin korupsi, kesempatannya ada, pasti jadi. Nah pemuda tadi kesempatannya punya, tapi niatnya tidak punya, tidak jadi. Nabi Yusuf pernah diperdaya oleh istri raja, berduaan di dalam kamar, punya kesempatan dia. Nabi Yusuf zikir, ingat kepada Allah bahwa Allah melihatnya, dia tidak mau, akhirnya lari.
tidak terjadi C. Lah itu rumusnya. Lah kalau panjang punya ilmu gini enak. Panjangan jadi pimpinan perusahaan gampang ae. Wong supaya gak nyolong. Jangan diberi kesempatan. Ya, nek sembarang digeledak-geledakno ditunggal ya wis hilang. Artinya punya kesempatan untuk mencuri. Nah, itu ini kirang dangu ta? Kirang pinten? 1 menit. Oke, berarti dicukupakan nggih. Jadi intinya saya mengingatkan kepada panjenengan semua dan kepada pribadi saya sendiri ya. Mari hasil puasa yang kita lakukan selama 1 bulan itu kita ejawantahkan dalam kehidupan. Dan supaya kita bisa tahu bagaimana karakter-karakter orang takwa itu bisa dilihat. Dalam Quran itu banyak sekali. Saya belum bicara masalah karakter. Tadi masih sifat-sifat itu. Karakter ada lagi nanti. Bagaimana kita dengan siapa harus berkasih sayang, kepada siapa kita harus berlepas diri. Itu banyak sekali ayat-ayat yang seperti itu. Kalau kita bisa melakukan itu semua, berarti kita sudah berakhlak Qur'ani. Pun kapan adzan. Mudah-mudahan manfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.